Topik 5 Demonstrasi kontekstual. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Disusun oleh Kelompok 4 Pendidikan Bahasa Indonesia. Anggota Kelompok 4, Dadang Febri P., Pinky Anissa, Widya Narisa Maharani. Soal 1, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD menurut kami berpengaruh pada proses pendidikan dan pembelajaran yang ada dalam kelas, karena hal tersebut dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya serta lebih mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan. Peran guru dalam pembelajaran yaitu memberi dukungan berupa bantuan belajar bagi peserta didik untuk menghadapi level selanjutnya. Dengan memperhatikan konsep tentang pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik tersebut, kami menjadi lebih siap untuk mengajar di kelas. Sebagai guru, kami siap menerapkan pendekatan, strategi metode, dan teknik pembelajaran di kelas dengan scaffolding, bantuan konstruksi konsep. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD menurut kami sangat berpengaruh pada proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di kelas, karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada konten pembelajaran yang ingin diterima oleh tiap peserta didik yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran dalam suatu kelas, istilah scaffolding digunakan sebagai gambaran di mana pengajar memberikan bantuan sementara kepada peserta didiknya untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau mengembangkan pemahaman baru, sehingga pada nantinya peserta didik diharapkan dapat mengerjakan tugas yang serupa sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Hammond Gibbons, 2005. Hal inilah yang menjadikan pemilihan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran harus tepat dilakukan oleh seorang guru dalam menyusun rancangan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan melalui scaffolding pada ZPD ini sehingga peserta didik memperoleh pemahaman bermakna dan memberikan hasil belajar yang efektif. Dengan memperhatikan konsep tentang pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik tersebut, secara pribadi kami sangat siap untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu sebagai guru, kami akan menerapkan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran di kelas. Menurut kami pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dengan scaffolding pada ZPD sangat penting diterapkan karena guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Guru mengajukan masalah autentik mengorientasikan peserta didik kepada permasalahan nyata, memfasilitasi membimbing, scaffolding, dalam proses penyelidikan, memfasilitasi dialog antara siswa, menyediakan LKPD serta memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan temuan dan perkembangan intelektual peserta didik. Kami sangat siap mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dengan scaffolding pada ZPD. Menurut kami pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student-centered, sangat tepat untuk implementasi scaffolding pada ZPD karena melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemandirian dalam menghadapi tugas mandiri, tugas dalam bentuk proyek, atau pemecahan masalah dibutuhkan peserta didik agar dapat menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimilikinya. Kami sangat siap mengajar dengan memperhatikan strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Pada dasarnya setiap orang pasti membutuhkan bantuan ketika belum dapat melakukan sesuatu secara mandiri. Secara pribadi kami pun pernah membutuhkan bantuan khususnya ketika mengalami kesulitan belajar di kelas.
Respon guru untuk segera membantu memberikan arahan sebagai solusi bagi kesulitan yang kami hadapi sangat terasa bermanfaat bagi kami. Hal yang sama juga kami lakukan ketika sudah menjadi guru. Memberikan bantuan sekecil apapun agar peserta didik dapat mengatasi kesulitannya dalam belajar menjadi hal yang utama bagi kami. Akhir-akhir ini, kami baru tahu bahwa yang sudah dilakukan oleh guru kami dahulu, sama seperti yang kami lakukan dikenal dengan istilah scaffolding. Berdasarkan hal tersebut, kami memandang bahwa scaffolding sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Dalam pelaksanaannya, guru perlu memilih pendekatan, strategi, metode dan teknik yang sesuai agar bantuan yang diberikan oleh guru tepat sasaran. Soal 2. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik? Secara garis besar, kami memandang kesiapan mengajar yang didasari pada teknik, metode dalam scaffolding sebagai sebuah kesempatan yang baik sekaligus peluang yang tepat bagi kami dalam menerapkan informasi dan pengetahuan yang kami miliki mengenai konsep ZPD dan scaffolding dapat terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran yang akan kami lakukan. Soal 3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan pandangan dari kami masing-masing pribadi adalah definisi atau konsep mengenai scaffolding itu sendiri. Sedangkan perbedaan pandangan dari kami masing-masing anggota kelompok adalah mengenai penerapan scaffolding dalam sebuah pembelajaran. Soal 4. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Persamaan pandangan kami, masing-masing anggota kelompok mengenai mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD adalah kami sama-sama memandang bahwa scaffolding merupakan proses yang dirancang guru untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas mandiri sehingga berhasil mencapai tujuan belajar. Perbedaan pandangan kami dalam hal tersebut adalah bahwa target pengembangan keterampilan atau tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sedikit berbeda. Dengan kata lain, perencanaan dan pelaksanaan scaffolding pada kedua jenjang pendidikan tersebut akan berbeda meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membantu peserta didik mengoptimalkan keterampilan dan kemampuannya. Thank you everyone. Don't forget to like, comment, and please subscribe.